Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya ya, dan kali ini saya akan memberikan materi tentang workshop auditing. Oke, langsung aja kita masuk ya ke materinya. Dimulai dari bab 4, yaitu siklus modal. Nah, di sini akan ada 6 tugas yang harus kalian selesaikan ya. Yang pertama, kita akan membuat lead schedule untuk siklus modal ini. Kemudian asersinya adalah completeness ya. Referensinya equity 1. Jadi referensi ini mengkaitkan ke laporan perubahan ekuitas ya, atau bisa not gitu ya. Kemudian yang kedua ada uji saldo laba yang tersisa di awal periode ya. Apakah kita akan menguji apakah semua penyesuaian audit di tahun sebelumnya telah dicatat oleh perusahaan atau tidak ya. Asersinya valuation gross ya. Referensinya equity 2. Nah, kemudian untuk kertas kerja yang ketiga adalah memutakhirkan ya perubahan akta notaris yang berkaitan dengan komposisi pemegang saham dan reka peristiwa rapat signifikan selama tahun berjalan ya. Tujuannya juga completeness ya, dan refnya equity 3. Keempat, untuk kertas kerja yang keempat ada konfirmasi modal sesuai dengan akta notaris yang terakhir. Jadi kita akan membuat surat konfirmasi modal ya. Kemudian yang kelima, kita akan menentukan juga bahwa informasi yang memerlukan pengungkapan terpisah dalam laporan keuangan didokumentasikan. Dan yang terakhir, kita akan membuat juga kesimpulan ya terkait dengan prosedur audit yang kita lakukan untuk merespon setiap resiko yang teridentifikasi ya pada siklus modal ini. Dan kita juga menyatakan bahwa telah didokumentasikan dengan sesuai ya. Ini tujuannya adalah conclusion ya, referensinya approval by partner ya. Oke, langsung aja kita mulai untuk tugas yang pertama ya, lead schedule. Oke, nah di sini ya, di sini adalah format ya kertas kerja untuk sebenarnya untuk semua akun ya, karena di sini kita yang pertama adalah ingin mengaudit siklus modal ya. Nah di sini bentuknya kertas kerjanya seperti ini. Kemudian ini untuk tahun 2007 ya yang akan kita audit ya, dan sampingnya adalah tahun sebelumnya ya. Oke. Nah di sini kalian bisa menemukan informasinya yaitu pada bab 4 ya, siklus modal. Kemudian untuk angkanya sendiri ya, untuk audit prior year ini kalian bisa ngambil angkanya di halaman 13 ya, 12 dan 13. Itu penjelasan tentang laporan posisi keuangannya dan laba ruginya. Nah, ini bisa kalian ambil langsung angka untuk periode yang lalu ya. Ya, ini angkanya ya. Kalian tinggal masukin. Dan informasinya ada di halaman 13. Kemudian untuk angka 2017-nya juga sama ya, dimasukin juga. Nah, berhubung ada tax amnesty di sini ya sebesar 100 juta, karena di sini di formatnya tidak ada akun tax amnesty ya. Nah, itu bisa kalian masukkan di saldo laba. Seperti itu ya. Karena nanti di format laporan perubahan ekuitas itu akan muncul kolom sendiri untuk tax amnesty seperti itu ya. Sedangkan di kertas kerja ini tidak dimunculkan, tapi dimunculkan di laporan perubahan ekuitas ya. Oke, terus kemudian di bawahnya ini adalah penjelasan ya terkait dengan sumber data kalian tuh ambil dari mana ya, kemudian temuannya apakah ada, kesimpulan dari hasil auditnya ya, dan tick mark ini bahwa kalian telah
mengecek ya saldo tersebut sama dengan buktinya. Ya, ini keterangannya. Nah, lanjut lagi ya. Untuk yang kedua, kita akan menyelesaikan tugas menguji saldo laba ya yang tersisa di awal periode. Apakah semua penyesuaian audit ini telah dicatat oleh perusahaan atau tidak ya. Nah, di sini kalian bisa mengambil angkanya ya untuk saldo laba plus OCI ya. OCI ini adalah Other Comprehensive Income ya. Ini bisa kalian ambil saldo labanya ini di halaman 13 juga ya, sama ya, di laporan keuangan itu tinggal kalian masukkan. Kemudian saldo laba tahun berjalan adalah saldo laba tahun yang kalian sedang mengaudit ya, artinya tahun periode berjalan atau 2007. Nah, itu tinggal kalian masukin ya. Nah, saldo laba ini enggak termasuk tax amnesty ya, beda ya, jadi hanya mengambil angka saldo labanya aja. Kemudian tahun berjalan, nah ini harus dikurangi oleh tahun berjalannya ya, apakah sama dengan yang nanti hasilnya dengan saldo tahun laba tahun lalu ya. Nah, ternyata di sini selisihnya 0 ya, artinya saldo laba tahun lalu dengan tahun yang sekarang ya itu tidak ada perubahan ya, dan semua penyesuaiannya telah dicatat oleh perusahaan ya. Ini keterangannya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk tugas yang ketiga adalah kita diharuskan untuk melihat akte dari perusahaan ini ya, mulai dari awal berdirinya sampai akte yang terbaru ya. Nah, di sini awal berdirinya itu ada akte nomor 01 ya. Ini semuanya ada ya, bisa kalian cari di bab 4 ini ya, dan di di bab 4 ya, halaman 36 bisa kalian baca itu. Akte yang pertama diharuskan untuk di-disclose juga ya di kertas kerja ya. Dan ini adalah kertas kerja untuk mengaudit atau memeriksa akte notaris ya, akte perusahaan. Nah, yang pertama ada nomor 01, itu adalah akte yang pertama kali dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian akte berikutnya yang terbaru adalah nomor 33 ya. Ini tinggal kalian copy ya dari keterangan yang ada di buku bab 4. Oke, temuan ini tidak ada, kesimpulannya sudah valid ya. Semua komposisi pengurus, pemegang saham, dan sesuai dengan akte yang terakhir. Kalau ada perubahan akte ya, nanti akan ada kesimpulannya bahwa misalkan komposisi pengurusnya berubah. Nah, itu untuk kesimpulannya kalian bisa mengisi bahwa perusahaan terdapat akte terkait dengan perubahan pengurus. Nah, itu disebutkan juga siapa pengurus yang pertama dengan pengurus yang terbaru gitu. Nah, itu harus dijelaskan di kesimpulan ya. Nah, biasanya untuk real auditnya itu di bawah sini ya, di bawah ini itu ada refnya ya. Jadi bisa kalian pakai post-it di sini atau kasih keterangan ref tadi ini berapa nih. Ini yang 3 ya. Nah, ini bisa kalian tandai equity 3 untuk realnya ya. Jadi biasanya di kantor akuntan itu di bawah sini dikasih kode ref ya, yang nantinya akan mengacu kepada laporan keuangannya. Oke, next. Tugas kita yang keempat adalah ingin mengkonfirmasi modal perusahaan apakah sesuai dengan akte notaris ya yang terakhir atau tidak. Nah, ini kalian bisa melihat format surat konfirmasinya ya. Sudah dibuat juga di sini contoh format surat konfirmasi modal. Nah, di sini bahwa setelah kita konfirmasi ya atau setelah auditor ya
Nah, kalian kan di sini sebagai auditor ya. Jadi setelah kalian mengkonfirmasi notarisnya ya, kalian akan mendapatkan surat konfirmasi itu balik ke kalian lagi. Nah, itu dari si notarisnya. Nah, kalian tinggal lihat surat tersebut ya, setelah setelah dibalas surat kalian oleh notaris, kalian langsung meng-cross checknya ya, mulai dari angka yang ada di GL-nya ya, angka yang ada di laporannya, kemudian kalian juga mengisi nomor konfirmasinya, dan kalian juga harus menginformasikan data tanggal berapa kalian mengirimkan surat konfirmasi tersebut, dan tanggal berapa surat konfirmasi tersebut balik ke kalian ya. Nah, itu harus diinformasikan. Dan terakhir ada saldo atau angka konfirmasinya itu sendiri ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa angkanya itu sama ya. Artinya notaris telah menyetujui bahwa saldo modal perusahaan itu sesuai dengan laporan keuangan. Nah, sumber datanya udah jelas ya, akte notaris dan laporan keuangan. Temuannya tidak ada karena surat konfirmasinya sudah sesuai dengan laporan keuangannya. Next, tugas yang kelima, kita akan menentukan ya bahwa informasi yang memerlukan pengungkapan ini terpisah dalam laporan keuangan yang didokumentasikan. Nah, di sini auditor ingin membuat kertas kerja tentang komposisi ya pemegang saham PT Otomotif Indonesia ini. Jadi tinggal kalian bisa lihat ya, komposisi ini ada di bab 1 juga ada ya, bahwa berapa persennya. Nah, dari akte mana ya kalian bisa mendapatkannya, ini juga bisa kalian lihat di halaman 36 ya, di bab 4-nya itu sendiri. Nah, ini ada isinya juga bisa kalian lihat di di halaman 36, 37 juga, atau di halaman bab yang pertama ya, pada saat melakukan preliminary audit ya. Nah, jumlah sahamnya harus kalian jelaskan juga, nilai parnya juga, nilai per lembar sahamnya juga harus kalian jelaskan, dan jumlahnya ya. Nah, ini cadangan umum, lebih ke informasi umum ya. Ini bisa kalian isi langsung, dan ini bisa kalian dapatkan di bab 4 juga ya. Itu semua informasi sudah jelas dipaparkan, tinggal kalian isi aja. Oke, lanjut lagi yang keenam ya. Tugas yang terakhir adalah kita membuat respon ya terkait dengan resiko. Nah, ini responnya ini bisa kalian isi yang tadi ya, dan di slide berikutnya atau kertas kerja yang sudah kita selesaikan itu ada kesimpulan di bawahnya, tinggal kalian pindahkan ya ke tabel kesimpulan ini. Oke, sampai sini ya untuk bab 4 telah selesai ya. Semoga kalian bisa mengikuti dan memahaminya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pembahasan materi berikutnya.